Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai database barang temuan. Beranggotakan Nafania Permana Frenza, saya sendiri, Adam Denta Ramadan, Nurul Rahma Sania, dan Raffi Ramadan. Selanjutnya akan dibahas oleh Nurul Rahma Sania. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang dimana kasusnya adalah barang temuan. Kehilangan barang merupakan hal yang merepotkan karena bisa jadi barang yang hilang tersebut sangat penting karena merupakan hal pribadi dan krusial. Untuk proses kehilangan barang, kita bisa membuat laporan kehilangan kepada polisi agar dibuatkan surat laporannya. Namun beberapa kasus kita sangat berharap ketemunya barang yang hilang tersebut. Dalam proses pelaporan barang hilang ke kepolisian, kita jarang sekali mendapatkan progres pelaporan barang tersebut. Untuk membantu permasalahan ini, mengenai mungkin adanya yang menemukan barang yang hilang haruslah diumumkan namun terbatas pada daerah domisili di penemu barang. Pada zaman sekarang ini, teknologi informasi telah merambah ke segala bidang dengan konsep sosial media dan memanfaatkan teknologi Web 2.0, di mana pengguna bisa memuat konten dan berinteraksi dengan pengguna lainnya. Konsep tersebut dapat dimanfaatkan di kasus kehilangan barang, yaitu seseorang yang merasa kehilangan barang dapat melakukan post atas barang yang hilang tersebut. Kemudian para pengguna yang mungkin melihat atau menemukan dapat membuat semacam komentar atau membalas postingan tersebut dan melengkapi keterangannya. Kemudian pengguna yang berhasil menemukan dan mengembalikan barang hilang akan mendapat reward sosial. Berikutnya akan dijelaskan oleh Elvania. Baik, terima kasih Nurul Rahma. Selanjutnya ada deskripsi database. Database kita adalah database barang temuan yang mempunyai 5 tabel. Tabel pertama adalah tabel hilang, di mana tabel ini menyimpan data yang berisi informasi mengenai hilangnya barang. Tabel kedua adalah tabel temuan, yaitu menyimpan data yang berisi informasi mengenai ketemunya barang. Tabel ketiga adalah tabel reward, menyimpan data yang berisi informasi mengenai imbalan balas jasa kepada penemu. Yang tabel keempat adalah tabel data kehilangan, yaitu menyimpan data yang berisi informasi mengenai orang yang kehilangan barang. Dan tabel terakhir adalah tabel data penemu, menyimpan data yang berisi informasi mengenai orang yang menemukan barang. Slide selanjutnya akan dibahas oleh Raffi Ramadan. Saya persilahkan Raffi Ramadan. Baik, terima kasih Alvania. Di sini saya akan menjelaskan tentang detail table. Yang pertama itu ada tabel hilang. Ada field nama, ID hilang, data tipenya char, data linknya itu 11. Nah, di sini juga ada contoh dari hasil record tabel hilang. Di sini ada ID hilang, ID teman, nama barang, kategori, ciri barang, tempat hilang, dan tanggal hilang. Selanjutnya di sini ada detail tabel dari tabel temuan. Field name-nya ada ID temuan, data tipenya ada char, data linknya ada berjumlah 14. Lalu selanjutnya di sini ada hasil record dari tabel temuan itu ada ID temuan, nama barang temuan, kategori, ciri barang temuan, tempat temuan, dan tanggal temuan. Selanjutnya ada detail tabel dari tabel reward. Field namanya itu ID reward, data tipenya integer, lalu data linknya itu berjumlah 11. Lalu selanjutnya ada contoh dari record hasil tabel reward. Ada ID reward dan reward. Di sini ada detail tabel dari tabel data kehilangan. Di tabelnya itu ada field nama, ID kehilangan, data tipenya integer, lalu data linknya itu berjumlah 11. Di sini juga ada contoh dari hasil record. Dari tabel kehilangan, ada ID kehilangan, ID hilang, ID reward, nama kehilangan, nomor HP, dan alamat kehilangannya. Selanjutnya ada detail tabel dari tabel data penemu. Field namanya itu ada ID penemu, data tipenya integer, lalu ada data linknya itu berjumlah 11. Di sini juga ada hasil dari record tabel data penemu, ada ID penemu, ID temuan, ID reward, nama penemu, nomor HP, dan alamat penemunya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Adam Beta, dipersilakan.
Terima kasih Raffi Ramadan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IRD barang temuan. Di sini ada 5 entitas. Yang pertama ada data kehilangan, kedua hilang, yang ketiga temuan, yang keempat data penemu, yang kelima reward. Di data kehilangan ini ada 6 atribut. ID kehilangan sebagai primary key, ID hilang, ID reward sebagai foreign key. Dan atribut lainnya ada nama kehilangan, alamat kehilangan, nomor HP. Yang kedua ada di tabel hilang, itu primary key-nya ada ID hilang yang berwarna merah, yang berwarna biru, foreign key-nya ada ID temuan, dan atribut lainnya ada nama barang hilang, kategori, ciri barang, tempat hilang, tanggal hilang. Yang ketiga ada tabel temuan, primary key-nya ada ID temuan, atribut lainnya ada nama barang, kategori, ciri barang, tempat temu, tanggal temu. Selanjutnya ada entitas yang keempat, ada data penemu. Primary key-nya ada ID penemu, foreign key-nya ada ID temuan, ID word, atribut lainnya ada nama penemu, nomor HP, alamat penemu. Yang tabel kelima ada reward, itu dia ada 2 atribut dan 1 ada primary key, yaitu ID reward, dan atribut satunya ada reward. Nah di sini hubungan relasinya itu dari data kehilangan dan hilang itu one to many, data kehilangan ketemuan itu one to many, temuan ke data penemu itu many to one, data penemu ke reward itu one to many. Selanjutnya Nur Rahman. Nah, di sini ada relasi di mana foreign key menjadi penghubung antar tabel. Bisa gitu teman-teman. Selanjutnya ada left query. Saya kembalikan ke Alfania. Ya baik, terima kasih Adam. Selanjutnya ada live query. Live query yang pertama yaitu menampilkan selisih hari barang sepatu dengan CV dari tabel hilang. Berikut hasilnya. Penjelasannya yaitu menggunakan sintaks selektif untuk mengetahui selisih hari dari kehilangan barang berupa sepatu tanggal 12 bulan 9 dan CV tanggal 30 bulan 7. Selisih harinya yaitu 44 hari. Live query yang kedua yaitu hitung banyaknya jenis reward yang penemu dapatkan dengan join implisit. Hasilnya adalah jenis rewardnya 3. Di mana kita menghitung suatu tabel dari data penemu dengan data reward, di mana foreign key-nya yaitu ID reward pada data penemu dan ID reward pada reward. Dan hasilnya jenis rewardnya 3. Live query ketiga
yaitu menggabungkan tabel data penemu dan tabel hilang menggunakan union dengan urutan ascending dari nama barang. Ini adalah hasilnya, hasil dari live query-nya, di mana kita menggunakan union dari tabel data penemu dan tabel hilang, diurutkan berdasarkan nama barang ascending. Live query selanjutnya yaitu menampilkan data penemu yang mendapatkan reward traktir dengan urutan descending dari nama penemu. Ini adalah hasilnya, di mana data tabel reward di inner join dengan tabel data penemu, foreign key-nya foreign key ID reward dan foreign key ID reward di tabel reward sama dengan data penemu.id reward. ID reward-nya yaitu 188003, yaitu reward traktir, order by nama penemu descending. Ini adalah hasilnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.